wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitriati dengan NIM 482010123037. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan usaha kembang goyang. Yang pertama ada latar belakang. Bagi kebanyakan orang Jawa yang masih mempertahankan tradisi menyajikan makanan tradisional, seperti misalnya pada acara lebaran dan pernikahan, kemungkinan masih sering membuat cemilan bernama kembang goyang. Ternyata kembang goyang adalah kue tradisional asal Betawi. Seperti dilansir dan Wikipedia, meskipun ternyata banyak juga daerah Jawa yang juga membuat cemilan ini sebagai cemilan tradisional. Seperti misalnya daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kembang goyang sendiri mendapatkan namanya karena bentuknya yang seperti bunga dan digoreng dengan cara digoyangkan dari cetakannya di dalam minyak panas hingga terlepas dan digoreng matang merata. Adapun tujuan usaha kembang goyang yaitu untuk meningkatkan volume penjualan kembang goyang secara signifikan dalam jangka waktu tertentu. Memperkenalkan varian kembang goyang baru yang inovatif dan menarik untuk meningkatkan minat konsumen. Meningkatkan kualitas produk dengan menggunakan bahan baku terbaik dengan proses produksi yang higienis. Dan yang terakhir, mempunyai tujuan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar melalui program pemberdayaan UMKM dan peningkatan lapangan kerja. Setelah tujuan usaha, ada target pasar. Target pasar dalam usaha kembang goyang ini ditargetkan untuk mahasiswa dan mahasiswi di lingkungan kampus Universitas Borneo Lestari. Dan juga bukan di sekitar universitas saja, tetapi target pasarnya yaitu semua kalangan, anak-anak, remaja, dan orang dewasa pun menjadi target pasar. Setelah itu ada cara pembuatan kembang goyang. Yang pertama, campurkan tepung beras, tepung tapioka, tepung terigu, vanili, dan garam. Aduk telur dan gula di wadah terpisah menggunakan whisker atau garpu juga bisa. Setelah telur dan gula tercampur rata, masukkan santan kara. Aduk sampai rata lalu masukkan bahan tepung yang sudah dicampur jadi satu dan tambahkan air juga sampai teraduk rata atau jangan terlalu cair ataupun kekentalan. Setelah tercampur rata, masukkan margarin yang sudah dicairkan lalu panaskan minyak. Setelah panaskan lagi cetakan yang akan dipakai. Dan yang keenam, cetak adonan satu persatu. Lakukan berulang kali hingga adonan habis. Dan kembang goyang yang sudah matang, tiriskan lalu sajikan. Setelah ada cara pembuatan, ada modal awal. Modal awal yang dilakukan dalam kembang goyang ini ada biaya variabel. Nah, variabel ini bahan baku kembang goyang yang sudah jadi. Jadi jumlahnya itu ada 10 dan satuan membeli itu 5.000 per pak. Jadi totalnya ada 50.000. Dan biaya tetap karena penjual tidak memproduksi sendiri alias membeli dari orang lain, maka penjual tidak mengeluarkan biaya alat untuk memproduksi. Jadi biaya tetap yang dikeluarkan sebesar 0. Modal awal yang dikeluarkan oleh penjual dalam menjalani usaha kembang goyang ini adalah sebanyak 50.000. Penjual tidak memproduksi sendiri melainkan membeli dari orang lain, kemudian dijual kembali dengan harga jual yang sudah ditentukan. Maka penjual tidak perlu mengeluarkan biaya alat untuk memproduksi.
Proses dalam penjualan kembang goyang yang pertama itu sebelum berdagang diawali dengan membuat proposal perencanaan terlebih dahulu. Di dalam proposal ini memuat modal awal sebesar 50.000 dan produk yang ingin dijual itu sebanyak 10 paks. Laba yang direncanakan sebanyak 30.000 serta pendapatan yang diperkirakan sebesar Rp 80.000. Nah, proses yang kedua, setelah proposal perencanaan sudah di ACC, maka persiapan untuk berdagang penjualan dilakukan di daerah sekitar kampus dan dilakukan selama 3 minggu. Tidak lupa selalu mencatat banyaknya yang terjual serta mencatat penambahan modal jika ada. Dan proses yang ketiga, setelah selesai melakukan penjualan selama 3 minggu, mulailah membuat laporan akhir yang dimana informasi yang didapatkan berupa penambahan modal sebanyak Rp 75.000. Banyaknya produk yang terjual dalam usaha kembang goyang ini adalah 15 paks dan laba yang didapatkan sebanyak 45.000 serta pendapatan realistis yang diterima sebesar 120.000. Dan analisis hasil keuangan usaha kembang goyang menunjukkan kinerja usaha yang melampaui target meskipun modal awal terbatas mungkin yaitu 50.000 dan ditambah 25.000. Pendapatan realisasi jauh melampaui target yaitu 80.000. Hal ini berdampak pada laba realisasi 45.000 yang signifikan melebihi target laba atau 30.000. Penjualan juga menunjukkan peningkatan yang baik dengan realisasi 15 paks melebihi target yang sudah ditentukan. Secara keseluruhan, data menunjukkan performa bisnis kembang goyang ini memiliki hal yang positif dan efisien. Nah, setelah analisis ini ada lampiran dokumentasi hasil penjualan usaha kembang goyang. Dan yang terakhir, kesimpulan dari hasil kegiatan usaha kembang goyang ini adalah usaha kembang goyang memiliki potensi yang menjanjikan mengingat popularitas kuliner tradisional yang semakin meningkat. Namun, seperti bisnis lainnya, usaha ini juga dihadapkan pada sejumlah risiko dan tantangan seperti persaingan yang ketat, keterbatasan masa simpan produk, fluktuasi harga bahan baku, dan perubahan selera konsumen. Untuk menghadapi hal tersebut diperlukan strategi yang tepat, mulai dari produksi yang efisien dan sesuai permintaan, diversifikasi produk, penggunaan kemasan yang praktis, hingga promosi yang efektif dan inovatif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam perkataan dan pembuatan salah hilap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.